Halo semua, kembali lagi sama Catherine di Finlandia dan aku YouTube channel. Konten hari ini terinspirasi oleh Gerald di Instagramku. Jadi si Gerald ini sering bertanya tentang Finlandia dan bagaimana sih Finlandia itu Tan gitu. Aku dipanggil tante. Jadi ceritanya Finlandia itu kan tingkat literasinya sudah tertinggi di dunia. Jadi bagaimana hidupnya di sini gitu. Dia yang bertanya ke aku gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa aku bikin video ini. Yang pertama itu karena kita ini baru kenal ya. Anggap aja kita baru kenal. Namaku Catherine. Jadi aku dulu itu kerja di Bali sebagai guru bahasa Jepang. Sekarang aku ikut suami orang Finlandia, menikah dan sudah pindah ke Finlandia sejak 2014. Jadi salam kenal buat teman-teman yang baru kenal. Dan hari ini buat teman-teman yang sudah lama kenal, aku ajakin keluar ya. Jadi teman-teman yang lain udah pada tahu ya, sebenarnya ini perkenalan dulu nih. Kalau di Finlandia itu biasanya bersalju. Jadi hari ini, aku nyuci, aku jemur, bisa jemur di luar. Sungguh sangat berharga ya sinar matahari. Dan anggrek-anggrek, mawar deng, mawarnya udah pada bagus-bagus begini. Seneng banget. Jadi sambil menikmati, aku kebetulan dapat libur, aku keluar deh gitu. Jadi di pemandangan beginilah teman-teman ya. Aku mohon semoga kalian suka dengan pemandangan ya, pilihan pemandanganku ini begitu. Oke, lanjut tentang literasi. Sebenarnya kalau teman-teman mohon maaf kalau ini agak menggurui ya. Mohon maaf, aku soalnya rada-rada guru juga. Jadi ini kayak rohnya guru kembali padaku gitu. Terinspirasi oleh kamu Gerald. Jadi gini. Aku juga nonton ya. Ini aku juga dapat dari enggak, menurut pemahamanku sendiri ya. Jadi kan dulu itu literasi itu cuma diartikan sebagai bisa baca dan tulis. Tapi sejak 14 Oktober 2020 itu artinya tuh sudah berkembang gitu. Jadi artinya adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses baca dan tulis. Oke. Dan ternyata aku cari-cari negara yang paling literate, apa sih kalau bahasa Indonesianya? Negara yang paling tinggi tingkat literasinya adalah Finlandia. Wow, jadi ada penelitian baru, bahkan United Kingdom itu nomor 17. Wow, oke. Wow, itu baru. Makasih ya infonya Gerald. Jadi wow, pantesan. Begini, memang pada saat aku datang untuk menggambarkan nih ya, apakah benar di Finlandia itu literasinya tinggi dan pantas gitu ya. Untuk menggambarkan aja teman-teman, aku datang 2014 ya. Jadi di 2014 itu aku udah nikah sama orang sini kan sejak dari 2012. Aku pindah ke Finlandia, ada program integrasi di mana di situ aku harus belajar bahasa Finlandia selama waktu yang sudah ditentukan gitu kan. Dan otomatis yang namanya belajar ada guru, ada murid. Aku jadi murid, ada guru satu.
Dan antar kita itu sudah ada komunikasi, baik itu di website berupa akun. Di website kita bikin akun, terus saling ngobrol, oh ini loh misalnya tanggal segini ada PR buku ini gitu ya. Itu pun sudah istilahnya sudah terkoneksi dengan baik gitu. Aku dan ibu guruku pada saat itu sudah lancar gitulah. Teman-temanku juga berasal dari banyak negara, nggak semuanya melek teknologi, tapi tetap bisa gitu loh. Jadi istilahnya si website ini yang namanya Wilma itu sudah bagus banget, udah praktis, nggak banyak macem-macem, nggak banyak menuntut PR dan sebagainya, tapi jelas, oh kamu kerjakan ini, kita nanti ketemu tanggal segini, kita belajar tentang ini gitu. Jadi namanya Wilma. Dan setelah aku baca-baca ya, ada orang Indonesia yang bikin buku gitu kan, ternyata si Wilma ini juga sudah merupakan alat atau website ya, untuk berkomunikasi antara murid dan orang tua di sekolah biasa di Finlandia. Itu contoh ya, itu contoh yang sebelum bahkan si Gerald ini ngasih tahu bahwa Finlandia adalah negara yang tertinggi di bidang literasi gitu kan. Aku udah ngerti kalau itu ternyata misalnya acaranya mereka untuk belajar, itu udah lancar banget gitu. Lalu itu pertama ya teman-teman ya, kondisi literasi di Finlandia tuh kayak begitu. Pertama kayak begitu. Kedua, ngomongin tentu saja kalau udah ngomongin literasi kita pasti harus ke perpustakaan ya kan. Itu istilahnya contoh gitulah. Nah, untuk perpustakaan ini aku kebetulan tinggal di Finlandia bagian selatan. Aku punya dan menjadi anggota perpustakaan di daerah selatan ini, jadi namanya Helmi. Jadi di situ sudah sejak lama ya ternyata. Soalnya aku juga diajarin sama suamiku, dan dia juga paham betul gitu caranya tuh gini. Semua buku itu gratis dipinjamkan, ya kan? Dan istilahnya si Helmi ini adalah kayak sebuah perpustakaan yang kayak kalau dibandingkan tuh kayak KFC gitu. Jadi setiap desa ya, setiap kota itu kayaknya punya gitu loh perpustakaan si Helmi ini gitu. Dan kamu datang cukup daftar aja. Seingatku daftarnya tuh kayaknya gratis apa cuman bayar berapa gitu loh. Intinya nggak masalah ya, karena itu kalaupun misalnya bayar itu berlaku seumur hidupku aku jadi anggota si Helmi ini, si perpustakaan Helmi ini. Jadi ternyata perpustakaannya itu sudah dikelola oleh pemerintah. Buku gratis semuanya bisa pinjem di situ. Alat jahit, alat alat potong rumput di beberapa wilayah itu ada gitu loh. Jadi istilahnya si perpustakaan ini lengkapnya luar biasa. Nggak harus bangunannya nggak semodern kalau kita lihat di mana ya, di China, di Italia yang jadi inspirasinya Harry Potter kayak gitu-gitu, enggak gitu loh. Biasa banget, gedungnya tuh kayak biasa banget, tapi lengkapnya luar biasa dan gratis. Terus yang enaknya lagi, misalnya nih, aku kemarin dulu itu sempat sih belajar dari antropologi, psikologi gitu kan. Aku butuh buku nih, aku Google, ternyata perlu judul ini oleh penulis ini gitu ya. Aku minta di Helmi gitu kan. Mohon diabaikan itu cucianku. Tapi jangan salah ya, kita bangga dan bahagia kalau ada cucian di luar rumah. Anyways, si buku yang aku pesen itu ternyata ada di tempat yang jauh banget gitu, jauh dari tempat tinggalku. Kalau nggak salah pada saat itu 25 kilo lah. Nah,
aku cuma pesen di Helmi atau di perpustakaan deket rumahku, aku pesen dong ini gitu, judul ini, misalnya aku pesen pada saat itu aku pesen 3, sama mereka dikirimin loh secara gratis ke Helmi di dekat tempat tinggalku gitu. Kok kayak KFC ya? KFC itu kan istilahnya maksudnya cuma untuk membandingkan gitu loh teman-teman, bukan berarti servisnya sama. Tapi ngerti ya maksudku ya, di setiap kota itu ada aduh, musim panas seneng sih, tapi banyak serangga boy gitu. Terus apalagi tadi ngomongin literasi perpustakaan itu tadi ya. Nah ternyata si Helmi ini, jadi bahkan sebelum, teman-teman harus tahu ya, aku ini masih warga negara Indonesia, otomatis aku tidak punya paspor Finlandia gitu. Bayangkan mereka tetap melayaniku gitu, walaupun aku bukan warga asli negara Finlandia gitu loh. Enaknya di Finlandia, tapi memang aku sudah punya yang namanya kayak si kartu itu tadi, nomor induk, mungkin kalau di Indonesia nomor induk masyarakat gitu kali ya gitu. Jadi nomor unik yang cuman aku yang punya, aku sudah punya itu di Finlandia gitu. Dan mereka juga mau menyervis melayaniku dan keperluanku itu tadi, begitulah. Jadi di Finlandia tuh kayak begitu. Terus kalau teman-teman juga mikir ya, oh kalau begitu apakah si bukunya bisa dicuri gitu kan? Nah setauku gini teman-teman, kalau si bukunya ini sampai sekian hari, sekian minggu, sekian tahun nggak dikembalikan, dendanya itu juga terus bertambah gitu. Jadi seseorang itu akan, kalau misalnya bukunya rusak, hilang, atau entah apa musibah yang terjadi gitu ya, dia harus mengganti si bukunya ini dengan uang sejumlah yang sudah ditentukan oleh si perpustakaan. Dan itu macam-macam teman-teman, bukunya itu wah lengkap banget gitu loh. Jadi istilahnya ada beberapa tempat kayak perpustakaan besar, tentu saja ya pasti ada. Jadi sampai perpustakaan besar yang ada di depan gedung parlemennya Finlandia di Helsinki itu, sampai perpustakaan kecil yang ada di dekat rumahku, itu semuanya terkoneksi dengan Helmi gitu. Jadi rata-rata memang si buku itu sangat-sangat mudah untuk dicari.